Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah tentu saja pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya berupa kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, dan kita masih bisa berkarya. Di sini saya mau memberikan salah satu mungkin pengalaman saya di mana kita saat menetaskan sebuah telur. Yang pertama, kita di sini mempunyai koleksi yang mana telur itu ada ukuran yang besar dan ada ukuran yang kecil. Yang kecil itu memang sengaja kita masukkan ke mesin penetas dan untuk uji coba atau untuk melihat pertumbuhannya itu bagaimana ya. Seperti yang kita ketahui, ini yang baru menetas, yang masih basah, ini adalah telur yang kecil. Mungkin ini kulitnya, lihat kalau kita bandingkan dengan yang hampir retak, ini ukurannya berbeda, lebih besar yang ini, dan ini sangatlah kecil. Kita tahu bahwa kecil itu kalaupun dia jadi ayam itu juga sangat kecil. Dan mungkin lihat, banyak kejadian yang tidak pernah kita ketahui bahwa apabila telur kecil itu pasti akan terjadi seperti ini di dalam perut atau dubur. Istilahnya kalau seorang bayi itu adalah ari-ari, pasti masih basah dan sulit kering. Itu kejadiannya terjadi pada kulit telur yang kecil. Dan kulit telur yang kecil ini biasanya adalah kulit perdana atau kulit yang pertama. Maksud saya adalah indukan yang muda atau telur yang perdana atau pertama, tetapi kita paksakan untuk menetaskan sehingga kejadiannya seperti ini. Dan banyak sekali para peternak kita saat menetaskan atau untuk dijadikan indukan dengan alasan yaitu sangat sayang apabila telur itu kita tidak tetaskan. Karena pengalaman saya juga begitu dulu saat mempunyai indukan dan telur perdana, kalau dikonsumsi itu terlalu sayang, ataupun bahasa Jawanya eman-eman, sehingga menyebabkan kita masukkan ke mesin penetas. Dengan masuknya ke mesin penetas, karena itu telur perdana, maka pertumbuhannya pun juga tidak terlalu bagus. Yang pertama, dia rawan akan penyakit. Yang kedua, pertumbuhannya sedikit lambat. Dan yang ketiga, yang tidak pernah kita rasakan, yaitu kualitas dari sebuah ayam itu menurun. Mungkin pertumbuhannya yang tidak besar bisa jadi, atau produktivitas telurnya juga tidak sebaik kalau kita gunakan telur di mana telur yang sempurna, yaitu usia indukan itu umur tua dan
yang pasti akan menghasilkan telur yang berbeda dengan telur yang pertama. Oleh karena itu, sebagai penetas, kita harusnya untuk menjaga kualitas dari DOC, itu hindarilah telur-telur perdana, karena apapun hasilnya, kalau telur perdana, kalaupun kita rawat dan berhasil dan baik, maka kualitas itu akan turun. Sesuai dengan tujuan kita bahwa sebagai peternak mandiri, kita harus bisa bersaing dengan yaitu PT atau penetasan secara massal ataupun di PT, di farm-farm yang tentu punya nama, itu sudah pasti mempunyai indukan kok hasil seleksi yang mana berkualitas dan pakannya pun terjamin. Seandainya kita sebagai seorang rumahan, kualitas kita tidak menjaga, misalkan indukan muda masih kita paksakan, atau mungkin telur kecil kita paksakan untuk masuk ke mesin penetas dan pakannya pun juga apa adanya, secara otomatis lambat laun dengan berjalannya waktu kita akan mendapatkan yaitu penurunan kualitas dari hasil produksi kita, sehingga konsumen itu akan mengeluhkan dan mungkin akan beralih ke produk-produk yang berkualitas. Oleh karena itu, kita harus bisa membangun dari sedikit demi sedikit, meskipun telur kecil atau telur perdana itu sangat sayang untuk dikonsumsi lalu kita tetaskan, tetapi itu adalah sebagai bom waktu kita yang mana nanti akan menghambat dan bisa jadi itu mempengaruhi dari segi pemasaran kita. Nanti kalau kita jual itu kita kesulitan karena kualitas dari produk kita itu kalah bersaing dengan yang lain, atau mungkin mempunyai nilai yang kurang daripada produk-produk lainnya. Misalkan saja kita tahu bahwa di PT itu secara pabrikan, secara otomatis hasilnya pun baik, produksinya pun baik, pakannya pun terjamin. Jadi penetasan besar itu sesuai standar. Seperti itu pula kita mengelola dalam peternakan secara mandiri. Kita harus bisa menjaga kualitas, karena sesungguhnya kualitas itu adalah yang nomor satu, apapun bentuknya. Seandainya kita mempunyai barang-barang yang berkualitas tinggi, maka konsumen akan mencari kita. Jangan sampai konsumen mengeluhkan tentang hasil produksi kita, karena mengeluhnya mereka secara tidak langsung itu adalah bom waktu untuk menghancurkan kita, yang mana pasti akan beralih ke produk-produk yang mungkin akan lebih berkualitas di mata mereka, sehingga mereka tidak akan mengambil dari produksi kita dan kerugian bagi kita. Kita hanya berusaha, mudah-mudahan sedikit info ini tentang menjaga kualitas daripada DOC bisa kita jalankan, sehingga kita mempunyai produk-produk yang bisa bersaing dengan mereka. Kalaupun kita nantinya bisa bersaing, maka lancar usaha kita dan rezeki insya Allah akan berkah. Seandainya produk dan kualitas dari produk kita sendiri itu tidak mampu bersaing dengan mereka, kita akan tenggelam dan kita akan ditinggalkan oleh mereka,
sehingga kerugian bagi kita. Lama kita mengelola peternakan, tetapi ternyata kita tidak memperhatikan kualitas yang nomor satu, akhirnya kita tenggelam dan kalah. Karena sesungguhnya ini adalah mungkin bisa jadi bisnis atau perang dalam pasar. Ya, seharusnya kita mampu bersaing dengan menjaga kualitas yang baik dengan cara yaitu memilih telur-telur yang dimana sesuai standarnya. Jangan sampai telur yang kecil ukuran 38 gram ke atas itu insya Allah mampu menghasilkan DOC yang berkualitas. Jadi kita berusaha, selain indukan muda jangan dipakai, tetapi kebanyakan dari kita peternak mandiri itu terlalu sayang kalau dibuang, maka kita tetaskan. Seandainya hasilnya itu untuk produksi sendiri itu enggak apa, tetapi kalau untuk dijual lagi kita harus berusaha yang lebih bagus, karena dengan adanya produksi yang berkualitas maka kita akan diingat mereka. Apabila mereka membutuhkan kita maka dia akan mencari kita lagi, sehingga kita tidak usah repot-repot mencari konsumen. Itu adalah tip bagi saya, tip bagi rekan-rekan, yang mana bagi para peternak mudah-mudahan selain bisa berternak kita juga mengatur manajemen kita. Insya Allah kita mampu bersaing dengan PT-PT yang besar kalaupun kita bisa menjaga kualitas. Cukup sekian, andai kata ada kekurangan mohon maaf. Apabila ingin menambah-nambah sesuatu maka boleh tulis di kolom komentar. Tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali di lain waktu, insya Allah dengan video-video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.